Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia Kurniawati. Saya di sini akan mempresentasikan yaitu tentang COVID-19. COVID-19 atau disebut dengan coronavirus disease. Apa pengertian dari COVID-19? Yaitu ada dua macam. Yang pertama, COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ini ditemukan. Yang kedua, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory atau disebut dengan MERS, dan sindrom pernafasan akut berat atau yang disebut dengan Severe Acute Respiratory Syndrome atau disebut dengan SARS. Slide kedua. Bagaimana cara penyebaran COVID-19? Yaitu ada 4 macam. Yang pertama, droplet atau aerosol, yaitu orang yang terinfeksi COVID-19. Dia biasanya melalui seperti batuk, bersin, atau dengan berbicara, tetesan, atau partikel kecil yang disebut dengan aerosol, yang membawa virus ke udara dan atau hidung atau mulut mereka. Transmisi udara, yaitu virus yang dapat hidup di udara hingga 3 jam ketika seseorang menghirup udara dari orang yang terinfeksi COVID-19. Yang ketiga, transmisi permukaan, yaitu di mana seseorang menyentuh permukaan tempat yang terinfeksi COVID-19 melalui batuk atau bersin mereka. Yang keempat, fes oral atau limbah manusia, yaitu virus yang dapat ditemukan di kotoran manusia yang terinfeksi COVID-19. Slide ketiga, cara mengatasi penyebaran COVID-19. Ada 4 macam. Yang pertama, adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan dan kesehatan untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. Yang kedua, diharapkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan oleh pemerintah. Yang ketiga, kesadaran masyarakat untuk memotivasi orang yang terinfeksi COVID-19. Yang keempat, keluarga dan pasien yang terinfeksi COVID-19 untuk membiasakan agar tetap terjaga dengan baik dan segera pulih. Apa karakteristik COVID-19? Yaitu memiliki tiga macam. Yang pertama, kasus suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut. Contohnya, orang dengan infeksi saluran pernafasan akut atau disebut dengan ISPA, gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di suatu negara atau wilayah yang transmisinya lokal. Yang kedua, kasus probable adalah kasus suspek dengan ISPA berat atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 agar belum ada hasil pemeriksaan laboratorium kecil TEM PCR. Yang ketiga, kasus konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan memeriksakan laboratorium real time tepat nyata waktu. Apa gejala COVID-19? Yaitu yang pertama, adanya mudah lelah. Yang kedua, nyeri otot. Yang ketiga, nyeri dada. Yang keempat, sakit tenggorokan. Yang kelima, sakit kepala. Yang keenam, mual atau muntah. Yang keenam, diare. Yang ketujuh, hidung tersumbat. Yang kedelapan, menggigil. Yang kesembilan, bersin-bersin. Yang ke-10, hilangnya kemampuan mengecap rasa. Yang ke-11, hilangnya kemampuan mencium atau anosmia. Faktor risiko COVID-19. COVID-19 dapat
menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang orang yang lanjut usia. Contohnya ibu hamil, orang perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tubuhnya lemah seperti penderita kanker karena mudah menular penyakit ini. Juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, tenaga medis atau orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung atau disebut dengan APD. Penanggulangan COVID-19 ada 7 macam, yaitu yang pertama, taati prosedur pelacakan kontak untuk menghentikan penyebaran virus. Yang kedua, jaga jarak minimal 1 meter atau 1 meter dari orang lain termasuk anggota keluarga. Yang ketiga, kenakan masker medis untuk melindungi orang lain. Yang keempat, cuci tangan secara rutin. Yang kelima, menggunakan hand sanitizer untuk mencegah COVID-19. Yang keenam, tetaplah positif dengan terus berinteraksi dengan orang-orang terdekat melalui telepon atau internet dan dengan berolahraga. Cara berolahraga dilakukan di rumah. Sekian